Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 182230004. Di sini saya akan mengerjakan kuis 2 dari kuis sistem multimedia. Jadi di sini ada pembahasan mengenai sampling, reconstruction, and aliasing gitu. Jadi untuk soalnya, seperti yang bisa kita lihat, ada diberikan sebuah sinyal analog dengan persamaan sampling sinyal analognya, yaitu adalah 5 ditambah 4 dikali sin 50 pi dikali T ditambah 1/4 pi ditambah 3 dikali cos 250 pi dikali T. Seperti itu. Nah, di sini ada 3 komponen dari sinyal sampling, yaitu ada komponen sinusoidal yaitu sinus, kemudian ada komponen kosinus, dan juga ada komponen konstan yaitu ditandai dengan angka 5. Di sini juga diketahui kalau misalnya sampling frekuensinya itu 200 Hz. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan sinyal discrete yang terikat pada waktu atau discrete time sinyal, eh, lakukan hal-hal di samping. Oke. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah kita harus tahu dulu XN-nya itu apa. Maksud dari XN itu adalah sampled version dari XAT atau dari sinyal analog tersebut. Diketahui kalau misalnya frekuensi samplingnya itu 200 Hz. Oleh karena itu, periode samplingnya yaitu 1 dibagi frekuensi sampling gitu, alias periode samplingnya atau TS biasa kita singkat itu besarnya adalah 0,005 second seperti itu. Kemudian, oleh karena itu, supaya kita bisa tahu XN-nya yaitu apa, eh, di awal misalnya kita mengetahui original dari analog signalnya, lalu kita bisa mendapatkan discrete time signalnya dengan mengganti T yang kita telah tahu sebelumnya dengan N dikali TS. Nah, eh, kira-kira hmm, kira-kira karena T-nya sama dengan 1/200, oleh karena itu, maka nantinya XN-nya sendiri itu kita bisa dapatkan XN dengan persamaan, yaitu sama dengan XAT, yaitu sama dengan 5 ditambah 4 dikali sin, dalam kurung 50 pi dikali N dikali T, atau T-nya itu merupakan 0,005 second ditambah pi per 4 ditambah 3 dikali cos 250 pi dikali N dikali T. Nah, apabila dimasukkan, nanti kita bisa mendapatkan XN yaitu 5 ditambah 4 dikali sin dalam kurung 0,25 pi N ditambah pi per 4 ditambah 3 dikali cos dalam kurung 5/4 pi dikali N. Seperti itu. Selanjutnya, untuk plot dari sinyal analog XAT pada range waktu yang cocok. Di sini saya memilih plot waktu dari 0 hingga 0,1 second. Karena kenapa? Karena eh, pemilihan waktu seperti ini, yang pertama itu untuk memastikan beberapa siklus gelombang bisa terlihat. Karena bisa dilihat sinyal ini memiliki dua komponen frekuensi gitu. Bisa kita lihat dari sebelumnya. Kalau misalnya sinyal ini punya frekuensi, komponen frekuensinya 50 pt, atau kira-kira frekuensinya untuk sinusoidalnya yaitu 25 Hz dengan periode 1/25. Berarti untuk kondisi sinusnya ini
memiliki periode sinus yaitu 0,04 detik, dan kemudian untuk kosinusnya 250 pi atau sekitar 125 Hz untuk frekuensi kosinusnya. Ini dia memiliki periode 1/125 alias 0,0008 detik. Dengan rentang waktu 0,1 detik, maka beberapa siklus dari kedua komponen dapat terlihat jelas. Komponen apa yang bisa terlihat jelas? Ya, tentu saja eh, 2,5 periode dari komponen frekuensi terendah. Maka kita bisa melihatnya dengan hasil plot seperti berikut, gitu. Selain itu, eh, dengan waktu pemilihan dari 0 sampai 0,1 detik, itu eh, ada akibat baiknya juga, yaitu rentangnya cukup untuk visualisasi. Kalau misalnya terlalu besar, nanti gelombang akan terlihat terlalu rapat dan sulit untuk dianalisis. Dan apabila gelombangnya terlalu kecil, maka detail gelombang tidak akan tampak jelas. Seperti itu. Kemudian, plot the sample signal xn as a discrete sequence. Nah, plot untuk xn-nya itu saya plot dari 0 hingga 20 n-nya. Karena kenapa? Eh, Seperti yang poin sebelumnya, kalau misalnya dari 0 sampai 20 itu, kita bisa menampilkan sampel yang cukup untuk memahami pola sinyal dengan apa ya? Dengan frekuensi samplingnya 200 Hz, maka interval sampelnya adalah 0,005 second atau 1 per frekuensi sampling. Nah, dengan rentang N sama dengan 0 sampai 20, berarti kita tuh bisa melihat sinyal selama 20 dikali TS atau N dikali TS seperti yang kita lakukan pada saat mencari XN di poin pertama gitu. Nah, apabila kita kalkulasikan 20 dikali 0,005 itu sama dengan 0,1 detik. Sehingga ini tuh sesuai dengan rentang waktu sinyal analog yang kita plot sebelumnya di sini. Nah, karena dua-duanya sama, jadi kita bisa bandingin keduanya gitu. Dan seperti yang udah aku bilang sebelumnya juga sama, kalau misalnya itu rentangnya tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek gitu. Dan plotnya kira-kira seperti ini. Jadi kita tuh mengubah sinyal analog menjadi bentuknya diskret atau seperti partisi-partisi layaknya balok-balok di integral yang nantinya kita akan melihat dari sisi setiap rentang beberapa waktu itu amplitudenya ada di mana saja seperti itu. Kemudian determine the DTF DTFT dalam fungsi waktu X omega. Nah, kira-kira kira-kira DTFT itu apa? DTFT itu adalah Discrete Time Fourier Transform atau DTFT. Nah, DTFT ini adalah tool matematika yang biasa digunakan untuk mengconvert discrete time signals atau apa ya, semacam sequence of sampling menuju ke frekuensi domain gitu. Kenapa kita menggunakan ini? Karena untuk analisis frekuensi, aliasing deteksi, dan juga apa ya, validasi dari rekonstruksi sinyal gitu. Kapan kita ngegunainnya? Kita tuh ngegunainnya ketika kita melakukan analisis awal untuk sinyal discrete time. Nah, kemudian ini tuh kita gunain ketika apa ya? Kita bekerja dengan sampel sinyal dan kita bekerja untuk apa ya? Melakukan processing sinyal gitu. Bagaimana kita menggunakannya? Yaitu kita menggunakannya dengan cara mengambil sampel dari sinyal yang apa ya, dalam domain waktu gitu pada spesifik sampling rate, dan kemudian kita apply pada fast Fourier transform untuk kita convert ke discrete time sinyal, untuk kita convert discrete time sinyalnya itu ke frekuensi domain seperti itu. Nah, sebenarnya general formulanya dari DTFT itu ada X omega, dilambangkan dengan X omega, yaitu dengan besaran sigma dari N sama dengan minus tahingga sampai N tahingga dari X, habis itu dalam kurung N dikali E
pangkat E min J dikali W dikali N, di mana J adalah imaginary unit, kemudian omega itu adalah continuous angular frequency dalam radian. Misalnya omega itu rentangnya kan dari minus pi sampai pi. Kemudian untuk XW itu frekuensi domain representasinya dari sinyal. Kemudian XN itu sebenarnya adalah fungsi dari discrete time signal gitu. Nah, kemudian eh, DTF-TX-nya sendiri ini kita bisa dapatkan dari persamaan itu, kita bisa masukkan XN-nya saja langsung, dan kita bisa mendapatkan XW-nya itu adalah sigma dari min hingga sampai ita hingga dalam kurung 5 ditambah 4 dikali sin pi per 4 dikali n ditambah pi per 4 ditambah 3 dikali cos 5 pi per 4 dikali n, tutup kurung, nanti kemudian baru dikali dengan E pangkat min J dikali W dikali N, seperti itu. Nah, eh, kemudian untuk plot dari XW-nya, untuk dianalisis dalam frekuensi komponennya, itu seperti yang kita tahu ya, teman-teman. Kalau misalnya, apa ya, dari persamaan Nyquist-Shannon itu teoremanya mengatakan kalau misalnya suatu sinyal itu harus punya sampel at least dua kali lebih besar daripada frekuensi komponennya. Tapi dari equation-nya kita bisa lihat kalau misalnya highest frekuensi dari sinyalnya itu 125 Hz. Bentar, mana ya? 125 Hz itu dari eh, apa ya? Frekuensi bagian kosinusnya. Nah, karena eh, itu aja nggak nyampe 250 Hz. Oleh karena itu, maka nanti akan terjadi yang namanya aliasing gitu. Nah, bukti aliasingnya itu apa? Ya ini, eh, sinyalnya itu tidak apa ya, tidak seragam. Ada yang lebih besar dan ada yang terlihat beberapa field itu terlihat lemah seperti di sini gitu. Nah, mungkin cukup sekian saja dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan hilafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan, izin pamit.